Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang analisa laporan keuangan, yaitu rasio likuiditas. Nah, sebelum masuk ke materinya, terima kasih teman-teman yang sudah like and subscribe. Nah, yang belum, alangkah baiknya segera like and subscribe ya. Nah, mohon izin perkenalkan diri, nama saya Gilang Prana Gusti. Nomor induk mahasiswa saya 180201007. Saya semester 6, prodi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti. Mata kuliahnya analisa laporan keuangan. Dosen pengampunya yaitu Pak Abriandi, SE, AK, MM, CE. Kita ke next ya. Kita ke penjelasan rasio likuiditas. Seperti teman-teman ketahui, pengertian likuiditas itu yaitu merupakan suatu hal atau bentuk dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang jangka pendek ya, yaitu utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain sebagainya. Nah, likuiditas ini dari suatu perusahaan juga dapat diukur dengan kemampuannya untuk membayar kewajiban dalam jangka pendek, sehingga rasio ini berfokus pada current asset dan current liabilities. Nah, salah satu keunggulan dalam menggunakan suatu current asset dan current liabilities adalah karena nilai buku dan nilai pasar akun-akun ini juga kemungkinan besar sama, sehingga dapat langsung digunakan. Nah, likuiditas itu apa sih? Nah, ini dapat itu ya, simpulkan sendiri. Ini menurut para ahli, yaitu yang pertama, Rambe dan kawan-kawan. Menurutnya yaitu rasio likuiditas merupakan salah satu bentuk rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya atau juga current liabilities. Nah, bagaimana yaitu dengan menghubungkan jumlah kas dalam sebuah aktiva lancar lain dengan kewajiban jangka pendek, bisa juga memberikan ukuran yang mudah dan cepat dipergunakan dalam suatu mengukur likuiditas. Nah, dua rasio likuiditas yang umum dapat digunakan yaitu current ratio dan quick ratio. Nah, yang kedua yaitu menurut Safrida Hani, likuiditas merupakan sebuah kemampuan perusahaan untuk dapat melunasi kewajiban atau utang ya jangka pendek tepat pada waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan. Selanjutnya yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, likuiditas adalah sebuah perihal yang menggambarkan satu posisi uang kas satu perusahaan dan kemampuannya untuk melunasi kewajiban hutang tepat pada waktu jatuh tempo ya. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu menurut Bambang Rianto, likuiditas itu yakni suatu hal yang berhubungan dengan masalah kemampuan dari suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Nah, jumlah pada alat-alat pembayaran atau alat-alat likuidnya yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan suatu kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang kelima menurut Handono Mardianto, yaitu likuiditas adalah berbagai kemampuan perusahaan untuk dapat membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang tepat waktu ya,
termasuk juga melunasi hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan. Nah, menurut S. Munawir, likuiditas adalah sebuah kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu menurut Junior Tirok, likuiditas merupakan serangkaian rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk bisa memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek ya. Yang kedelapan yaitu menurut J. Fred Weston, likuiditas adalah suatu rasio yang bisa mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban bila jatuh tempo. Selanjutnya itu menurut Hanafi, yaitu likuiditas yaitu salah satu bentuk rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang terakhir yaitu menurut Subramanyam, likuiditas merupakan serangkaian kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan kas ya dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya. Nah, dari pengertian likuiditas menurut Pak ahli, intinya ke yang pertama, yaitu suatu hal bentuk dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar utang jangka pendek. Oke, next ke selanjutnya itu fungsi likuiditas. Sebagai fungsi likuiditas, salah satunya adalah sebagai media dalam melakukan suatu kegiatan bisnis di dalam perusahaannya sehari-hari ya. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat untuk dapat mengantisipasi kebutuhan dana yang mendesak atau tiba-tiba. Nah, sebagai ini yang di perusahaan apabila membutuhkan dana yang mendesak ya. Nah, itu antisipasinya di rasio likuiditas ini, itulah fungsinya ya. Nah, yang ketiga untuk memudahkan para nasabah. Nah, maksudnya gimana? Bagi bank atau lembaga keuangan yang hendak melakukan pinjaman atau penarikan dana. Yang selanjutnya itu sebagai acuan tingkat fleksibilitas suatu perusahaan dalam mendapatkan sebuah persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu sebagai alat untuk bisa memicu perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja. Nah, jadi ini sebagai dasar atau tolak ukur perbaikan kinerja di perusahaannya. Sebagai alat yang selanjutnya itu sebagai alat untuk dapat mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Nah, bisa terukur kalau misalkan ini rasio likuiditas ini dapat mampu mengukur ya bagaimana cara perusahaan tersebut dapat membayar kewajibannya dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya yaitu dapat membantu suatu manajemen dalam memeriksa efisiensi modal kerja. Yang terakhir yaitu membantu sebuah perusahaan dalam melakukan analisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Nah, jadi dalam rasio likuiditas ini, kalau misalkan kita lihat di dalam perusahaan itu adalah bisa melihat ya kondisi sama itunya posisinya tuh, posisi keuangannya tuh gimana gitu loh. Yang selanjutnya yaitu komponen
likuiditas. Nah, komponen likuiditas itu ada 3. Yang pertama kerapatan, yang kedua kedalaman, yang ketiga adalah ketahanan. Nah, maksudnya komponen likuiditas kerapatan itu apa? Nah, yakni suatu celah atau jarak yang terjadi antara harga normal suatu barang dengan harga yang disepakati. Nah, yang kedua komponen likuiditas ini ada namanya, yang kedua itu kedalaman, yaitu sejumlah atau volume ya suatu barang yang dijual dan dibeli pada tingkat harga tertentu. Nah, yang terakhir yaitu ketahanan, yaitu salah satu laju perubahan kecepatan harga dalam arah harga yang efisien setelah terjadi penyimpangan atau ketidakstabilan harga. Nah, sekarang berlanjut ke rumus dan jenis mengukur likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Nah, current ratio itu apa sih? Nah, rasio lancar atau current ratio yaitu serangkaian tingkat kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset lancar untuk bisa membayar semua kewajiban atau utang lancar. Nah, di sini current ratio rumusnya yaitu apabila mencari current ratio yaitu sama dengan current asset dibagi current liabilities. Yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Nah, quick ratio yaitu suatu tingkat kemampuan perusahaan untuk dapat membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkan inventaris. Kenapa? Karena inventaris ini memerlukan proses panjang untuk diuangkan ya daripada aset lainnya. Nah, ya inventaris ini tidak instan ya, tapi memerlukan waktu proses ya. Nah, rumusnya yaitu quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Yang selanjutnya yaitu rasio kas atau cash ratio. Cash rasio kas adalah suatu bentuk dari tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Nah, kemampuan perusahaan dalam membayar utang itu bagaimana? Nah, di sini ada, dan tentunya dalam utang jangka pendek ya, yaitu menggunakan dana tunai. Nah, misalnya rekening koran ya. Nah, rumus dari rasio kas ini yaitu cash equivalent dibagi current liabilities. Nah, yang selanjutnya yaitu rasio perputaran kas atau cash turnover ratio. Nah, rasio perputaran uang tunai yaitu salah satu rasio yang menunjukkan nilai relatif daripada nilai penjualan, yang penjualan bersih ke pekerjaan bersih. Dalam hal ini, nah, modal kerja bersih adalah semua komponen dari aset lancar dikurangi total utang lancar. Nah, rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi atau per modal kerja bersih. Selanjutnya yaitu yang terakhir, rasio modal kerja terhadap total aset atau working capital to total asset ratio. Rasio modal kerja terhadap total aset adalah salah satu rasio yang dapat menilai likuiditas, total aset dan posisi modal kerja. Nah, rumusnya current asset dikurangi current liabilities
dibagi total aset. Nah, tujuannya apa sih dari likuiditas ini? Nah, yang pertama yaitu untuk mengukur suatu kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang selanjutnya, untuk bisa mengukur sebuah kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara menyeluruh ya. Nah, yang selanjutnya untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Selanjutnya yaitu untuk bisa mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Nah, next untuk dapat mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Selanjutnya yaitu sebagai alat ya pada suatu perencanaan ke depan. Jadi rasio likuiditas ini adalah alatnya sebagai planning ya, atau perencanaan kedepannya dalam sebuah perusahaan tersebut, terutama yang berkaitan dengan perencanaannya di dalam kas dan utang. Nah, selanjutnya untuk dapat melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Nah, jadi jelas ya ini si posisi likuiditas ini dari perbandingan dari periode sebelumnya. Nah, dari waktu ke waktu ya. Selanjutnya untuk melihat suatu kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar atau hutang lancar. Selanjutnya yaitu yang terakhir menjadi alat pemicu bagi para pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Nah, ini juga bisa menjadi tolak ukur kinerja ya, membantu kepada pihak manajemen untuk mengukur kinerja dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Nah, faktornya itu apa sih? Faktornya itu sendiri apa sih yang mempengaruhi likuiditas? Nah, pertama yaitu distribusi atau proporsi pada suatu aktiva lancar. Nah, yang keduanya data tren daripada sebuah aktiva lancar dan hutang lancarnya. Yang ketiga syarat yang diberikan oleh kreditor kepada sebuah perusahaan dalam mengadakan pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh si perusahaan tersebut ya. Yang selanjutnya itu present value atau nilai sesungguhnya dari suatu aktiva lancar. Sebab ada kemungkinan perusahaan mempunyai beberapa saldo piutang yang cukup besar, tetapi piutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagih sehingga nilai realisasinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang sudah dilaporkan. Selanjutnya itu kemungkinan perubahan pada aktiva lancar. Nah, selanjutnya yaitu perubahan persediaan dalam suatu hubungan dengan volume penjualan sekarang atau di masa yang akan datang, yang mungkin adanya over investment dalam suatu persediaan. Selanjutnya itu kebutuhan pada jumlah modal kerja, dan yang terakhir yaitu tipe atau jenis suatu perusahaan. Nah, kita lihat contoh dari soal likuiditas ya. Ini ada PT Pranajaya memiliki aktiva lancar sebesar 500 juta rupiah yang terdiri dari 250 juta rupiah dalam bentuk uang tunai dan 50 juta rupiah berupa rekening giro di bank. Sedangkan utang lancar perusahaan sebesar 200 juta. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah rasio kas perusahaan di perusahaan PT Pranajaya. Oke, kita lihat ya, di sini ada yang kita ketahui atau kita lihat dari soalnya, kas dan setara kasnya yaitu 300 juta rupiah diperoleh dari perhitungan 250 juta yaitu ditambah dengan 50 juta rupiah ya. Utang lancarnya 200 juta. Nah, yang ditanyakannya rasio kas. Contohnya nih. Nah, untuk mencari rasio kas yang sebelumnya kita tadi sudah lihat ya,
Itu rumusnya yaitu kas ditambah setara kas per hutang lancar. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja nih, kasnya tadi perolehannya 300 juta per hutang lancarnya tadi 200 juta. Nah, jadi sama dengan 1,5 ya, 1,5. Ya, mungkin cukup sekian ya, sedikit presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.